Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dipermudah segala urusannya. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai teman lama yang sekarang sudah sukses atau sudah menjadi artis mungkin. Hal itu pasti bikin kita minder. Jangankan untuk ketemu, buat menyapa aja kita pasti minder. Dan itulah yang akan menjadi tema di film yang akan kita rangkup sekarang. Para pembuat film India telah menyajikan sebuah film kisah persahabatan, drama, dan kehidupan. Lalu dikemas dengan baik dan terciptalah sebuah film yang berjudul Bilu Barber. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini disutradarai oleh Priyadarsan dan dibintangi beberapa artis Bollywood terkenal, diantaranya Shah Rukh Khan, almarhum Irfan Khan, dan Lara Dutta. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, jika suka video dari channel ini, silakan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Di awal film, kita disuguhkan pemandangan desa yang indah dan sepucuk surat yang diperuntukkan kantor urusan sipil berskala kecil dari seseorang bernama Bilu Vilas Pardesi atau Bilu. Seorang pria dari desa kecil bernama Budbuda yang memberikan keluh kesahnya tentang salon atau barbernya yang memiliki keadaan atau kondisi yang sangat menyedihkan, di mana peralatan yang dimilikinya tidak layak digunakan. Dengan sebuah kursi sebagai ayunan baginya, dan tentunya gunting sebagai peralatan utamanya, yang nyatanya gunting tersebut tidak mampu memotong apapun. Dan bahkan sebuah sisir yang bentuknya sudah menyerupai rahang orang tua. Lalu tujuan dia menulis surat yaitu dia bermaksud mengajukan pinjaman modal untuk usahanya tersebut. Dan dia juga menjelaskan kenapa dia tidak menemuinya secara langsung. Namun kenyataannya, Bilu berada di luar sambil menghitung lalat yang lewat di depannya. Dan di dalam surat itu, Bilu juga menerangkan kenapa dia tidak langsung menemuinya. Karena Bilu takut, kepala kantor itu mengutamakan orang yang memberi suap. Dan karena merasa tersinggung, kepala kantor itu langsung memanggil Bilu. Kepala kantor itu tidak terima kalau dia dibilang orang yang mengutamakan suap. Dan akhirnya, dia tidak mau memberikan pinjaman modal usaha kepada Bilu. Selain memiliki usaha barber, Bilu juga mempunyai 2 orang anak, yang bernama Gunja dan Ronak. Ketika Bilu pulang, Bilu mendapati kedua anaknya sedang belajar dalam keadaan gelap. Hal itu disebabkan oleh petugas listrik karena belum menerima tagihan dari Bilu. Singkat cerita, datanglah istri Bilu yang bernama Bindia. Dia langsung menanyakan tentang pelanggan di salon Bilu. Namun putrinya mengingatkan kepada ibunya agar membicarakan hal yang lain terlebih dahulu. Dan Bilu pun bertanya kepada anaknya, hal lain seperti apa? Dan istrinya pun mengatakan kalau pihak sekolah menyuruh Bilu untuk menemuinya. Keesokan paginya, Bilu datang menemui kepala sekolah tersebut. Dan ternyata, Bilu juga belum membayar iuran sekolah kedua anaknya. Kepala sekolah tersebut sudah memberikan kelonggaran kepada Bilu. Namun, sampai saat ini, sekolah belum menerima uang dari Bilu. Dan kepala sekolah akan mengeluarkan kedua anaknya jika Bilu masih belum membayar tunggakan iuran tersebut. Dan Bilu pun berbicara kepada kepala sekolah itu. Jika kedua anaknya dikeluarkan dari sekolah, ada 2 hal yang bakalan terjadi. Yang pertama, biaya sekolah tidak akan pernah dibayarkan karena Bilu memang tidak mempunyai uang. Yang kedua, anak-anaknya bakalan kehilangan pendidikan. Lalu Bilu bertanya, dapatkah dia menghentikan salah satunya? Dan mendengar hal itu, kepala sekolah pun kaget. Lalu Bilu menjelaskan kalau dia tidak punya uang. Bilu pun sempat ingin menjual kambingnya, namun istrinya marah akan hal itu. Mendengar hal itu, kepala sekolah bilang agar anak-anaknya diajarin kambingnya saja. Dan Bilu pun menjawab perkataan kepala sekolah tersebut dengan meminta kepala sekolah tersebut mengajari kambingnya terlebih dahulu, baru kemudian kambing tersebut bisa mengajari kedua anaknya. Mendengar hal itu, sontak kepala sekolah pun marah, dan Bilu pun diusir. Bilu tidak langsung pulang ke rumahnya, dia menunggu kedua anaknya untuk pulang bersama. Dan di sebuah pemandangan pusat kota di mana Bilu bekerja, di sana Bilu mendapati sebuah bangunan untuk usaha barbernya, yang sudah terancam tutup karena semua pelanggannya pindah ke salon Madan yang terletak di seberang tokonya. Karena pelayanan yang diberikan Bilu dianggap kuno oleh mereka. Bilu pun sering mendapat ejekan dari pemilik salon tersebut, tapi Bilu tidak pernah mempedulikan. Di tempat lain, Bilu sedang mendatangi sebuah toko kayu untuk mengganti kursi barbernya. Dan tanpa sengaja, dia bertemu dengan Damchan. Damchan menawari pinjaman kepada Bilu, tapi karena ilegal, bunganya pun sangat besar, dan Bilu pun menolak tawaran tersebut.
Dan di scene lain, kita diperlihatkan seorang pemuda tampan yang bernama Sahirkan. Dia sedang mendiskusikan sebuah film kepada timnya. Setelah selesai diskusi, mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Ketika di luar, kita disuguhkan pemandangan Sahirkan mendapat banyak pengawalan. Karena dia seorang aktor ternama dan terkenal. Jadi jangan harap bisa selfie bareng, apalagi bikin instastory. Setelah sampai di mobilnya, Sahirkan dan timnya sepakat untuk syuting di desa Buddha. Desa yang terkenal indah dan cocok buat proyek film mereka. Dan di sisi lain, Bilu yang sedang melakukan rutinitasnya, dia didatangi seorang pria yang menyukai puisi. Dan menceritakan pengalamannya membacakan puisi di acara penganugerahan yang dibuat pemerintah. Damchan pun singgah di barbernya Bilu. Karena dia melihat promosi cukur yang ditawarin Bilu sangatlah murah. Dan berniat untuk mencukur rambutnya di sana. Tapi semua gagal, karena kursi yang didudukinya patah seketika. Dan dia langsung dibawa oleh pengawalnya ke rumah sakit termurah. Ya, termurah. Sementara di scene lain, tim dari Sahirkan mendatangi pasar di Buddha dan meminta kepada seluruh pedagang agar semua stok bahan makanan dikirim ke tempat mereka sekitar 25 hari ke depan untuk keperluan syuting yang akan dilaksanakan di desa itu. Kita akan diperlihatkan sebuah helikopter yang sedang membawa Sahirkan, dan warga desa pun berkumpul untuk menyambut aktor tampan tersebut. Dan sebuah mobil dan beberapa pengawalnya telah siap menyambut Sahirkan untuk melanjutkan perjalanan ke penginapannya. Setiba di sana, Sahirkan disambut kepolisian India dan produsernya. Bahkan seorang OB mengalungkan bunga dan mengantar ke kamarnya. Di tempat lain, kita melihat Bilu yang sedang murung karena dia sedang sakit. Dan beban pikirannya pun bertambah karena dia tidak bisa bekerja. Ditambah lagi, pihak sekolah hanya memberikan waktu 1 minggu. Lalu dari kejauhan, kita melihat kedua anaknya bergembira sambil berlarian. Seperti warga lainnya, mereka sangat senang karena aktor Sahirkan syuting di desa mereka. Dan yang lebih mengembirakan, mereka mengetahui kalau ayahnya adalah teman dari sang bintang tersebut. Mereka pun memaksa ayahnya untuk mengajak bertemu dengan Sahirkan. Dan malam pun tiba. Gunja dan Ronak sedang membicarakan tentang kehidupan Sahirkan yang sangatlah berbeda dengan kehidupan mereka. Ayahnya pun mulai kesal dan langsung menyuruh mereka tidur. Bindia pun mendatangi Bilu dan mengajaknya berbicara. Sebagai suami yang baik, Bilu pun mengatakan yang sebenarnya. Sahir dan dia memang pernah berteman, tapi itu dulu. Mereka pun juga sudah lama tidak bertemu. Sahirkan dengan popularitasnya mungkin sudah lupa dengan dirinya, ditambah lagi dengan kehidupan mereka yang sangat jauh berbeda. Bilu lebih memilih menghindar jika membicarakan tentang Sahirkan. Informasi tentang pertemanan Bilu dan Sahirkan telah tersebar di warga desa. Di hari pertama syuting, warga desa berbondong-bondong menghadiri tempat tersebut. Gunja dan Ronak juga ingin ikut ke lokasi syuting tersebut. Mereka mengajak Bilu untuk ikut. Akan tetapi, Bilu tetap dengan keputusannya. Dia sengaja mencari-cari alasan agar tidak ikut. Kehebohan Sahirkan syuting di desa mereka tersebar kemana-mana. Di setiap tempat, semua orang membicarakannya. Di scene lain, Bilu yang sedang kerja bakti bersama Bindia, kedatangan orang-orang dari pihak sekolah. Kepala sekolah itu memberikan informasi bahwa komite sekolah bersedia menanggung biaya sekolah kedua anaknya sampai kelas 1. Tapi dengan satu syarat, Bilu harus mengajak Sahir untuk memberikan sambutan di acara ulang tahun sekolahnya nanti. Bilu yang sedang bersembunyi karena takut, segera keluar untuk menolak permintaan kepala sekolah itu. Beda dengan Bindia, dia langsung menerima tawaran tersebut karena baginya itu kesempatan emas agar anak-anaknya tetap lanjut bersekolah. Bilu yang bingung dan tidak bisa berkata apa-apa, ia pun menyetujui penawaran tersebut. Dan scene pun beralih. Kita diperlihatkan Bilu yang sedang turun dari sebuah bis, karena hari itu dia tetap ingin bekerja. Dia merasa aneh karena semua orang berkumpul di depan tokonya. Ketika orang yang suka berpuisi melihatnya, dia pun langsung dikejar oleh semua orang yang sudah lama menunggunya. Bilu sempat mengira dia dikejar karena ditagih hutang, akan tetapi dia salah. Mereka mengejar Bilu karena hubungan pertemanannya dengan Sahirkan. Bilu pun diagung-agungkan seperti raja, seketika kehormatannya langsung terangkat. Sementara di scene lain, anak-anaknya bertemu di jalan dengan Bilu yang sedang mengendarai sepeda. Ayahnya sangat kecewa karena mengetahui bahwa merekalah yang menyebarkan berita tentang pertemanannya dengan Sahirkan. Sehingga Bilu merasa sekarang hidupnya tidak tenang. Dan Bilu pun melanjutkan perjalanan menuju ke sekolah anaknya untuk menghadiri rapat persiapan ulang tahun sekolah tersebut. Dan dia sengaja berbohong bahwa Sahirkan menolak undangan untuk menghadiri acara tersebut. Akan tetapi, Tuan Dubai selalu menekannya. Mau tidak mau, Bilu akhirnya menyanggupinya. Lanjut cerita, perbincangan juga terjadi antara Bilu dan istrinya. Sambil membuatkan teh tanpa susu kambing kesukaannya, Bindia mengungkapkan isi hatinya. Dia tidak ingin kalau Sahirkan tidak jadi menghadiri acara itu. Karena berita pertemanan mereka, Bindia merasa banyak yang telah berubah dalam kehidupannya. Dia tidak lagi diremehkan warga sekitar. Dan baginya, inilah kebahagiaan.
Bilu menganggap istri, anaknya, dan warga sekitar telah gila semenjak Sahirkan datang ke desa mereka. Karena baginya pertemanan itu telah berlalu. Karena tidak mungkin lagi Sahirkan mengingatnya, ditambah lagi dengan kehidupan mereka yang jauh berbeda. Mendengar itu, Bindia menantang suaminya menemukan jawaban atas asumsinya. Apakah benar Sahirkan telah melupakannya, atau Sahir seorang sahabat sejati? Akhirnya Bilu mencoba menelpon Sahir di telepon umum. Teleponnya pun diangkat, tetapi bukan Sahir yang mengangkat. Dan yang berbicara di telepon itu mengancam agar tidak menelpon kembali. Dan di sisi lain, Damchan nampak membawa kursi baru buat Bilu. Bahkan dia mau menanggung semua fasilitas yang dibutuhkan Bilu. Tapi dengan satu syarat yang sangat memberatkan Bilu, yaitu dengan mengajak Sahirkan untuk makan malam di rumahnya. Tentu saja Bilu ingin dia mengambil lagi barangnya itu semua, karena menurut Bilu itu mustahil buat diwujudkan. Namun, Damchan tidak peduli apapun alasannya, yang terpenting baginya makan malam bersama Sahir. Dan seseorang yang peduli kepadanya menyarankan agar Bilu tidak memikirkan semua itu. Mungkin berita itu tidak benar, dan yang terpenting tidak Bilu yang berbohong. Sementara di salon Madan, mereka bingung. Kenapa Damchan sangat dermawan kepada Bilu akhir-akhir ini? Karena hal itu, usaha Bilu pun makin berkembang. Dia selalu membawakan buah tangan ketika pulang. Hal itu membuat Bindia semakin cinta, dan hatinya pun berbunga-bunga. Hingga Sahirkan pun merasuk dalam mimpinya, yang membuatnya jatuh dari tempat tidur. Bilu pun semakin pusing dengan keadaan rumah. Anak-anaknya mengancam Bilu jika tidak mengajak melihat syuting Sahirkan minggu depan. Orang-orang juga menambah keresahan Bilu, karena hampir tiap hari datang ke rumahnya. Ditambah lagi, Bindia yang terlalu banyak berjanji ke tetangganya. Bindia pun mendapat info bahwa kru film ingin mencari warga desa untuk membantu syuting film Sahirkan. Dan itulah kesempatan Bilu bertemu Sahirkan. Singkat cerita, Bilu pun sudah berada di tempat pendaftaran. Dia sempat melihat Sahir dan dia pun mencoba menarik perhatiannya. Akan tetapi, Sahir tidak melihatnya. Di sisi lain, Tuan Dubai mengungkapkan kemarahannya, karena Bilu tidak juga memberikan kepastian tentang Sahirkan. Akhirnya Tuan Dubai pun menemukan solusi. Dia akan meminta temannya yang sebagai anggota dewan untuk membawa Sahirkan ke acara ulang tahun sekolah itu. Sementara Bilu yang selalu mencoba menarik perhatian Sahirkan, sampai-sampai Bilu pun harus jatuh dari pohon. Membuat Bilu harus dirawat oleh Bindia dengan sepenuh hati. Bilu pun kehabisan akal untuk bertemu dengan Sahirkan. Apa saya harus gantung diri dulu agar dia memperhatikannya? Begitulah kira-kira keluh kesah Bilu. Damchan pun sangat kesal kepada Bilu. Uangnya sudah habis banyak, karena hampir tiap hari menyiapkan makanan enak untuk menyambut Sahirkan. Tapi masih tidak ada mendapat kepastian dari Bilu. Sementara itu, kepala sekolah dan yang lainnya telah mendapatkan izin untuk bertemu dengan Sahirkan. Singkat cerita, Sahirkan pun menemuinya. Mereka berbicara banyak hal. Sahir pun tersinggung kepada Tuan Dubai, karena Tuan Dubai berbicara masalah pribadinya. Kepala sekolah pun meminta maaf atas perkataan Tuan Dubai, dan tetap meminta Sahir untuk datang ke sekolah mereka. Dan Sahirkan pun memutuskan akan hadir ke sekolah itu, tapi dengan satu syarat. Tuan Dubai tidak ada di acara tersebut. Sementara di sisi lain, Damchan menerobos masuk bersama pengawalnya, sehingga polisi pun harus mengamankan mereka. Polisi pun bertanya, apakah sudah membuat janji dengan Sahirkan? Damchan membantah, dia memang belum membuat janji tapi dia datang bersama sahabat Sahirkan. Lalu polisi menanyakan, adakah bukti kuat kalau Bilu memiliki hubungan pertemanan dengan Sahirkan? Damchan pun terdiam, dan menyadari bahwa berita itu belum tentu benar. Mereka pun akhirnya melaporkan Bilu atas kasus penipuan dan penggelapan uang. Damchan yang sudah bebas pergi ke barbernya Bilu. Dia merasa Bilu telah membohonginya, dan semua barang yang telah dikasih diambil kembali beserta uang yang ada di kotak. Damchan juga menghitung bunga atas barang yang sudah dipakai. Dan orang yang simpatik terhadap Bilu menyuruh Bilu agar pulang untuk beristirahat. Tapi masalah baru pun datang. Polisi datang menangkap Bilu atas laporan Damchan dan anak buahnya. Sementara Bindia yang menunggu suaminya pulang merasa masalah keluarganya sekarang menjadi lebih besar. Dan dari kejauhan, dia melihat bajai yang berhenti di ujung gerbang rumahnya. Dan di bajai tersebut, Bilu dan paman penjaga warung melakukan perbincangan. Lagi-lagi, perkataan paman itu menenangkan hati Bilu. Sementara, Bindia hanya bisa terdiam dan menatapnya. Kehidupan mereka pun sekarang menjadi normal seperti biasanya. Keesokannya, Bilu mencari kursi dan peralatannya yang dibuang waktu itu oleh anak buah Damchan. Dan di sini lain, yang mana hari yang telah ditunggu banyak orang, rencananya Sahirkan akan datang pada jam 17.30. Kemudian di rumah Bilu, Gunja dan Ronak juga sangat bersemangat untuk menghadiri acara tersebut. Bindia pun meminta izin kepada Bilu juga ikut menghadiri acara itu. Namun sebagai suami yang baik, Bilu pun mau ikut dengannya. Semua orang sangat bersemangat menghadiri acara tersebut. Damchan pun tidak mau ketinggalan.
Bahkan dengan ide gilanya, dia meminta agar duduk di dekat Sairkan. Panitia acara pun menolak permintaan Danchan sambil mengejeknya. Tuan Dubai pun tidak mau kalah dan telah bersiap mengalungkan bunga ke Sairkan. Namun seperti syarat dari Sairkan kalau dia tidak ingin Tuan Dubai berada di sana. Dan akhirnya panitia pun menemukan ide menjebak Tuan Dubai dengan cara mengunci di ruang kelas. Acara pun dibuka dengan sambutan kepala sekolah. Setelah sambutan itu, tibalah giliran Sairkan yang memberikan pidatonya. Di awal pidato, dia meminta maaf karena sangat susah menemuinya di saat syuting, sebab dia dikawal sangat ketat oleh pengawalnya. Dan kemudian dia bercerita tentang masa kecilnya, karena menurutnya itulah masa yang paling terindah dalam hidupnya. Di saat dia dan temannya mulai beranjak dewasa, di saat itulah mereka merindukan masa itu. Dan kemudian mata Sair pun mulai berkaca-kaca, dan dia melanjutkan ceritanya. Dulu dia adalah seorang yang sangat miskin, namun setiap anak pasti memiliki sahabat yang berkesan. Teman yang selalu ada dan selalu memahaminya, sehingga bisa terlepas dari masa sulit. Dan tentunya dia mempunyai teman yang seperti itu, yang selalu mendampingi, memahami, dan selalu mendukung. Baginya itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Dan dia menyebutkan nama temannya itu, Bilu. Semua orang pun terkejut, begitu juga Bilu dan Bindia. Karena dengan begitu, bukti persahabatan mereka benar adanya. Sair pun melanjutkan ceritanya. Di setiap jam istirahat sekolah, setiap anak pasti membawa bekal dari rumah, sedangkan dia hanya bisa meminum air yang dibawanya. Tetapi Bilu selalu membagi makanan yang dibawanya untuk dimakan bersama. Bahkan ketika Sair tidak punya uang untuk memotong rambutnya, Bilu pun memotong rambut Sairkan di salon ayahnya, di saat ayahnya lagi tidak ada di salon itu. Dan di saat Sair sedih, teringat mendiang ibunya, Bilu rela mencuri uang ayahnya dan mengajaknya menonton film. Berawal dari itulah, setelah mereka pulang nonton film, Bilu selalu menyuruhkan untuk menirukan akting film yang habis mereka tonton. Dan dengan cara itulah, Bilu melatih akting aktor yang ada di dalam dirinya. Bahkan Bilu juga pernah menjual anting untuk membelikannya tiket ke Mumbai. Dan dia pun melanjutkan ceritanya dengan air mata yang tertahan. Karena di saat dia pulang kampung, dia tidak menemui sahabat kecilnya itu. Dan warga pun mengatakan kepada Sair kalau Bilu telah kabur dari desa itu karena menikahi seorang gadis yang dibawa kastanya. Dan Sair pun berkata jujur bahwa popularitas dan kekayaan yang dimilikinya sekarang semua berkat Bilu. Jutaan orang yang meneriaki namanya, namun hanya suara Bilu yang dia nanti. Karena tidak kuat mendengar cerita Sair, Bilu pun memilih pulang diikuti istrinya. Dan di scene lain, selanjutnya kita diperlihatkan Bilu yang sedang berbincang dengan Bindia. Bilu tidak pernah menceritakan semuanya tentang Sairkan kepada Bindia. Dia juga kaget karena Sairkan masih mengingat semua itu. Dan langsung Bilu merasa bahagia setelah mengetahui kalau Sairkan masih merindukannya. Kunja dan Ronak pun pulang dari acara tersebut. Mereka pun menangis karena merasakan kebahagiaan yang sama. Dan mereka pun menyadari akan kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Dan Bilu pun langsung menenangkan mereka. Bilu terkejut dengan kedatangan Sairkan di rumahnya. Mereka saling menatap dan mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Bilu pun minta maaf telah beranggapan Sair telah melupakannya. Karena sekarang Sair telah menjadi orang terkenal. Dan Bilu pun mengatakan kalau dia merasa malu bertemu dengan Sairkan karena kehidupan dan rentetan masalah keluarganya. Sair pun memahami pikiran negatif sahabatnya itu, dan mereka pun berpelukan. Selanjutnya, Sair mengatakan rencananya. Dia ingin mengajak Bilu untuk ikut pergi bersama ke desanya, dan menyuruh Bilu menetap di sana, agar mereka bisa menghidupkan kembali kenangan masa kecil dulu. Dan Sairkan pun berpamitan untuk pulang, yang ditemani Bilu dan keluarganya. Di luar pun sudah banyak warga yang berkumpul melepas kepergian sang aktor tersebut. Dan film pun tamat. Oke, walaupun masih ada adegan nari ciri khas India di film ini, namun filmnya sangat berbeda. Karena film ini dikemas menjadi film komedi keluarga yang sangat menarik. Banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini, tentang persahabatan, kejujuran, dan seputar kehidupan. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Jika suka video dari channel ini, silakan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.